Asini roha marihamu dohot dame nasia debata amata doho sian anak Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapi parhorasan madogot madihita damang dainang dongan nahina holongan jalan api nasupa asuni tuhata Yesus Kristus. Tapar sauli ho mabohal ni partod diot tadi bagasa manogot ni arion. Imahata ni debatana tersurat di buku di Daniel bidonom ayat 20 lalu. Songon mahatana ni dok disi. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan, orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat 17. Sekalipun hidupnya mengalami kesulitan, ia tidak takut karena Allah menyertainya. Itulah semangat dalam diri Daniel. Sekalipun difitnah dan diperlakukan tidak adil, ia berani menghadapi semuanya itu dengan beriman kepada Allah. Daniel sama sekali tidak mempersalahkan raja dan undang-undang yang dibuatnya. Ia tetap menghormati raja karena ia tahu bahwa Darius adalah raja yang bijaksana. Ayat 21. Taat di tengah situasi yang baik dengan fasilitas yang mendukung adalah mudah dilakukan. Tetapi bagaimana jika situasi tidak baik, penuh tekanan, aniaya, ancaman, dan resiko? Kebanyakan orang akan berusaha mencari aman dengan melakukan tindakan kompromi daripada harus menanggung resiko. Daniel menghadapi masalah yang berat dan penuh resiko sehubungan dengan ibadatnya kepada Tuhan. Namun hal itu tak menggoyahkan imannya. Alkitab mencatat, Daniel tetap berdoa menghadap Yerusalem 3 kali dalam sehari. Daniel 6 ayat 11. Sekalipun orang asing dan orang buangan, Daniel mendapatkan kedudukan tinggi di Babel dan dikasihi Raja Darius, sehingga pejabat-pejabat pemerintahan lainnya iri. Karena itu pun, mereka bersepakat membuat peraturan baru berupa larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain sebagai raja, ia akan dilemparkan ke gua singa. Mendapatkan ancaman yang membahayakan keselamatan jiwanya tak membuat Daniel takut dan gentar. Ia tetap beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang biasa dia lakukan. Melihat hal itu, mereka semakin geram terhadap Daniel, lalu mendesak raja menegakkan undang-undang. Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Apakah singa-singa itu memangsa dan menerkam Daniel? Tidak. Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk membungkam dan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga Daniel tetap hidup. Mendapati Daniel tetap selamat, Raja Darius pun bersuka cita dan memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari kandang singa itu. Lalu Raja membuat titah supaya orang-orang yang menuduh Daniel termasuk keluarganya dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dan tanpa menunggu lama, singa-singa itu menerkam dan membunuh mereka. Ketaatan selalu mendatangkan mujizat karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang benar. Ketaatan selalu mendatangkan mujizat karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang benar. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pengalaman Daniel menjadi sangat relevan bagi kita. Dalam berbagai perkara, Allah selalu menyertai dan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Sebab itu, hendaknya kita menaikkan syukur dan pujian atas kemurahan hatinya yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah. Tuhan sanggup melepaskan kita dari hal apapun. Bahkan yang paling tidak mungkin sekalipun menurut logika manusia. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Ketika menghadapi masalah, fitnah, jebakan, dan sebagainya dari orang-orang yang dikuasai iri hati, datanglah pada Tuhan dan berdoalah. Mintalah hikmat dan pertolongan. Tuhan akan selalu mendengar doa yang dipanjatkan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Belajar dari Daniel, ingatlah bahwa ada banyak hal yang tidak mungkin menurut ukuran kita, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datanglah pada Tuhan ketika menghadapi persoalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.